Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Siti Rauda. Di sini saya akan mewawancara Ibu karena ingin memenuhi tugas metodologi penelitian. Apakah Ibu bersedia untuk menjadi narasumber saya? Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai tentang suasana belajar kreatif bahasa Indonesia berbasis konteks. Nah, pertanyaan pertama yaitu bagaimana peran Ibu dalam menciptakan suasana belajar yang kreatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis konteks? Pembelajaran berbasis konteks itu kan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Peran saya ya tentu saya harus menyediakan media pembelajaran, metode pembelajaran yang menarik bagi siswa seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep pengembangan pembelajaran berbasis konteks diterapkan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk menciptakan suasana belajar yang kreatif di kelas? Misalnya nih kita mempelajari tentang materi puisi. Puisi itu kan identik dengan kata-kata, ya kan? Nah, kalau kita kaitkan dengan berbasis konteks, tentu kalau saya pribadi mungkin saya akan mengajak anak-anak untuk ayo kita keluar, nah kita lihat kalau di kelas kan nggak ada inspirasi, ya. Tapi kalau di luar kelas mungkin sesuai konteks kan, sesuai konteks kita libatkan lingkungan kita libatkan apa yang ada di sekitar kita untuk dijadikan sumber belajar, ya. Kita keluarkan anak-anak, kita suruh mereka untuk mencari inspirasi, baik itu di apa saja yang bisa menginspirasi mereka untuk membuat sebuah puisi. Misalnya contoh misalnya teks deskripsi, bagaimana? Ya bisa juga apa yang sesuai yang ada di wilayah kita nih. Misalnya kalau di buku itu kan penjelasannya tentang partai Parangtritis. Parangtritis itu kan adanya di Jawa, nggak mungkin kalian mendeskripsikan itu. Nah, kita cari sesuai konteks kita, sesuai dengan wilayah kita, apa pantai Tripura. Kalau nggak ke sana, coba deskripsikan apa di sana. Jadi metode pembelajarannya berbasis konteks, ya, apa yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apa tantangan yang dihadapi Ibu dalam mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis konteks di kelas? Jika ada tantangan, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Tantangannya sih mungkin lebih ke siswanya, ya, bagi siswa yang memang tidak terlalu suka dan tidak terlalu berminat dalam belajar, itu untuk meningkatkan minatnya memang agak sulit. Apalagi mungkin ditambah dengan anak-anak yang mungkin dengan kemampuan yang di bawah, nah itu memang agak sulit untuk mengadu mereka gitu. Tapi ya kita coba pelan-pelan untuk ayo nak, kita harus bisa. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Ibu dapat mendorong siswa di kelas untuk berpikir kreatif dan menyampaikan gagasan atau ide melalui pembelajaran berbasis konteks? Yang tadi dengan literasi, di mana mereka harus banyak membaca, harus banyak melihat, harus banyak ya membuka wawasan mereka gitu. Kalau mereka nggak buka wawasan mereka, ya gimana mereka bisa membuat sebuah teks?
membuat teks deskripsi, membuat teks prosedur, misalnya membuat puisi seperti itu. Jadi ya harus dari siswanya juga membuka wawasan untuk mengembangkan literasi mereka. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis konteks di kelas dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan bahasa Indonesia dan pemahaman budaya secara lebih mendalam? Laporannya. Ya itu tadi seperti saya katakan, ya kan, jadi konteks itu kan artinya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi bagaimana cara kita, kita libatkan mereka, kita bawa mereka ke dunia luar, kita bawa mereka ke tempat wilayah kita perkenalkan dengan budaya kita, misalnya pulau penyemangat. Saya belum siapa yang menerima. Ya udah kita tampilin aja video Kalau bisa buatlah nama kita. sebab udah sih Daftar hadir nama kita lah buat yang menerima makan untuk tanda tangan. Untuk melengkapi 50. Karena ini inspektorat nanti bertanya sisanya makannya kemana? ini loh bentuknya ada. Yes. Jadi ya seperti itu sih. Kita kan kakaknya bilang sama 50 Pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana pemanfaatan konteks kehidupan siswa dapat memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia? yang penting dia lihat 50 lebih selesai. Ini 34. Apa ya? Misalnya tertanya, kenapa misalnya 50? Ya mereka harus tadi saya bilang literasi Kakak udah bilang sama ibu, harus pesanan itu sesuai dengan yang kemudian diundang. juga Aku udah bilang, kita iya sebagai tadi guru katanya bagaimana caranya KKS harus 20. menggunakan Mana tidak tahu dengan metode pembelajaran yang menarik Bang, dia bukan nggak datang, Bang. media-media Dia yang bukan nggak datang, menarik, dia udah dibuat semua ini. kemudian juga harus apa ya, Di sekolah itu cuma hanya ada 30. metode media, kemudian persiapan belajar anak juga harus dipersiapkan bagaimana dia bisa menghadapi pembelajaran hari ini, Iya diaturnya. literasinya, bahan bacaan mereka, semua lah Ya, makanya semuanya aku harus bilang dibuka. solusinya supaya tidak menjadi pertanyaan nanti. Selanjutnya, bagaimana Ibu dapat memastikan bahwa pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis konteks untuk pembelajaran kreatif memenuhi kebutuhan dan minat Tolong siswa? aja tanda tangan. Ya, Kategorikan apapun metode pembelajarannya, boleh. apapun media pembelajarannya, itu Enggak, semua silahkan tujuannya sendiri. baik tentunya Silahkan untuk sendiri deh. meningkatkan Nggak usah bikin pemahaman dan MKKS jelas kreativitas 34 anak. orang. Ya, Absen jadi sendiri, absen jadi kegiatan. menurut Ibu Panitia kegiatan pembelajaran berbasis konteks ini Iya, jadi sangat-sangat 16 orang bagus itu yang ya menerima untuk anak fungsinya. agar Mereka dia nggak akan bisa tanya, tapi siapa-siapa nggak akan. Mereka cuma nengok, oke, mempelajari 20 materi orang. tapi disesuaikan dengan Iya, gitu kan. singkatnya Sekolah mana? Nggak usah kepala sekolah deh, ini aja tamu. Selanjutnya, apakah teknologi dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis konteks untuk meningkatkan kreativitas siswa? ya tentu saja sangat-sangat bisa ya, teknologi di zaman sekarang sangat bisa sekali membantu kita dalam melakukan pembelajaran seperti yang tadi Bu bilang, konteksnya nih sesuai dengan konteks kan, sesuai dengan wilayah kita punya pulau penyelam, kita punya orang, kalau mereka belum ke sana ya kita tinggal teknologi kita, buka YouTube kita, Kegiatan KKS nanti ibu loh yang jawab. kasih ke mereka. Selanjutnya, apa saja contoh kegiatan pembelajaran yang dapat mengintegrasi konteks kehidupan sehari-hari siswa ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara kreatif? Kalau dipindah nggak bisa, kakak udah simulkan. Banyak sih kayak Simulakannya materi-materi 50 deh. teks prosedur, Kan kakak bilang sama dia sebelum kegiatan loh, oh undangannya berapa? Iya sekitar aja 50. Ya, terus aku bilang bu, 50 itu sesuai dengan daftar hadir. Iya, 50 itu dengan daftar hadir. kontekstualnya, misalnya Oke, anak-anak berarti buat daftar apa hadirnya 50 orang ini? ya bu. Kalian mau buat teks apa? Cara membuat Iya, apa? Kita sesuaikan aja dengan konteks wilayah kita. Misalnya Antisipasi aja, tapi nggak usah pakai gini ya, nggak usah pakai tangan. lakse,
apalagi misalnya makanan kita, minuman kita es apa sama nama gitulah. Jadi mereka bisa membuat sebuah teks prosedur disesuaikan dengan konteks wilayah kita dinyatakan kita. Jadi tidak harus membuat spaghetti, tidak harus bagaimana cara membuat kita terlalu jauh, kita dekat aja gitu. Baik Bu, pertanyaan yang terakhir, bagaimana pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis konteks untuk pembelajaran kreatif dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan menulis? Ya, sudah pasti ya, karena anak-anak menulis kan butuh inspirasi. Menulis butuh inspirasi, sehingga ketika mereka tidak punya inspirasi, mereka tidak tahu harus menulis apa. Anak jam sekarang kan gitu, kalau disuruh mengarang, suruh menulis, bingung mau menulis apa. Jadi ketika kita pancing mereka dengan konteks dunia nyata kita bawa mereka langsung ke kita bawa langsung mereka ke alam, kita bawa langsung mereka belajar di luar, sehingga mereka bisa melihat secara langsung, ya otomatis adalah sedikit inspirasi mereka untuk melakukan kegiatan menulis. Ya Ibu, itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih karena Ibu telah menjadi narasumber saya. Sama-sama.